Perjalanan, 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 entah kapan sampai tujuan. Ku berdoa, kau doakan, kau berdoa. Bopo iki nah dari tampangnya gondrongnya ini jelas lukis ini, jelas keren ini. Iya, ini lukisan Pak Sentot Raharjo yang keren dengan judul Sang Perkasa. Iya, Sang Perkasa. Berikutnya ini. Iya, keren. Impresif ya Pak, ya ini ya cenderung impresif dengan judul Kuda, lukisan Pak Sentot T. Raharjo. Ya, kita ngobrol langsung dengan Pak Sentot Raharjo. Ini ya ini yang ganteng, gondrong, ciri khas seniman pelukis ya, yang senior di Sukoharjo. Mohon maaf Pak, kenalkan saya Untung. Mohon maaf Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya pameran kali ini Bapak? Oh, pameran kali ini kita untuk merangsang adik-adik kita di sini, karena yang pertama dan utama kita sudah dibuatkan rumah seni di sini. Kita bisa tinggal di sini dengan ranah pameran seni rupa. Di sana banyak, ada berapa karya itu? Ada sekitar 40 sampai 50 karya yang diikuti sekitar 20 peserta. Di sini hampir seluruh kita yang pameran di sini hanyalah yang saya boleh tinggal di sini, ibaratnya berpameran di sini. Beliau yang tinggal di sekitar Sukoharjo, jadi wilayah Sukoharjo. Kebetulan saya sendiri tinggal di daerah Jetis, daerah Daleman. Di sana ada teman kita di Sukoharjo, ada teman kita yang ada di Mungunang, di Bukonang, ada yang dari Tawangsari. Jadi komplit sekali Pak. Nah, monggo kalau mau mersani yang sesungguhnya apa saja ranah anak-anak, adik-adik, anak-anak atau rekan-rekan di sini yang ada di ranah Sukoharjo. Iya, Bapak, kami boleh tahu dong, ini di antara pelukis-pelukis ini tentunya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang pria, ada yang wanita. Adakah pelukis wanitanya Pak yang tampil pameran kali ini Pak? Sebenarnya banyak yang perempuan itu juga ada. Ya di sebelah sana itu, sebelah kanan ini saya itu perempuan juga. Tapi saya kan masih harus mengenalkan diri, karena di sini saya untuk menawarkan kita sama-sama. Jadi sebenarnya di sini itu kita kenal ya baru kali ini. Jadi belum kemarin ketemu juga belum, hanya sebagian yang kita kenal. Ya itu yang sebagian itu kebanyakan yang laki-laki yang kita tampilkan di sini. Kebanyakan di sini teman-teman saya ini seorang pengajar, seorang guru, banyak sekali di sini. Hampir 10 setengahnya, separuhnya ini adalah pendidik. Iya. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu yang sudah memikirkan dari teman-teman kita. Saya merasa bangga dan tersanjung dengan fasilitas yang saya anggap sudah mulai cukup. Syukur nanti ada sesuatu yang lain seperti kita menyandarkan karya itu di sini sebuah gedung, yaitu ada di Sukoharjo, yaitu namanya Taman Budaya Suryani Sukoharjo. Dengan ada keberadaan ini saya merasa bangga sekali. Sudah 2 kali ini kita pameran bersama untuk mengangkat teman-teman kita. Di samping juga saya ikut nimbrung masuk di dalamnya. Itu.
Tapi sudah yang kecil itu sudah sama saya bekali dia sampai sudah lulus S1. Ya, jadi semua sudah saya anggap sudah cukup, silakan. Isi sama itu Mas, ini ngobrol-ngobrol saja lah. Panjenengan bisa melukis ini apakah melalui sekolah atau tidak begitu, Mas? Kalau saya itu otodidak, Pak. Otodidak, tidak Saya melalui semuanya di bangku. teknik. Oh Semuanya gitu. di teknik, iya. Kuliahnya di teknik dulu. Iya. Di teknik itu. Teknik apa itu, Panjenengan? Teknik perkapalan. Teknik perkapalan. Keren dong. Ini nakoda kapal tapi pintar lukis kan gitu Salah ya. jurusan saja haluan, Pak. Iya, begitu. Ini sambil ngobrol, ini Mas, ini ternyata panjenengan kuliah di teknik, tetapi bisa menyelesaikan lukisan dengan baik menika. Apalagi kata panjenengan ini 90% selesai begitu. Ini baru 90%. Jadi tetapi sudah seperti ini. Iya. 90% selesai. Lukisan Mas Hartanto Gambyong. Keren. Ini juga lukisan Mas Hartanto. Iya. Keren. Realis. Ya, ini lukisan Mas Iwan Hanafi. Keren. Dua ikan koi. Dua ikan koi, ukurannya 40 kali 60. Alirannya ekspresionis. Iya. Keren. Mas Hanafi. Panjenengan dalemipun pundi Mas Hanafi? Saya rumahnya di Solo. Di Kadipiro ya. Oh, Kadipiro Solo. Iya, jauh-jauh juga. Untuk memang ini kalau tidak bersemangat tidak akan sampai di sini. Betul. Iya. Berpartisipasi untuk mendukung para pelukis khususnya di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya untuk terus semangat berkarya. Iya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Semoga sukses. Siap. Saling mendoakan di antara Siap. kita. Ya, semangat. Ya, lukisan Mas Didit. Ini Mas Diditnya. Nyembang punten tepangaken Mas Didit. Saya untung panjenengan Mas Didit. Nyembang punten dalemipun panjenengan pundi Mas Didit? Saya rumah Pedan, Klaten. Pedan Klaten. Jauh-jauh di Gedung Suryani di sini untuk meramaikan juga, menyemarakkan pameran lukisan. Ya, alhamdulillah. Karena kebetulan kan sebenarnya pameran untuk komunitas pelukis Sukoharjo. Tapi saya kan kerja di SMP Sal Tawangsari Sukoharjo. Jadi meskipun rumahnya Klaten, ya bisa masuk diundang teman-teman dari komunitas Sukoharjo. Iya. Klaten, ya. Ini berarti panjenengan sebagai guru. Iya, sebagai guru, saya guru seni rupa SMP. Guru seni rupa SMP SMP 1 Tawangsari. 1 Tawangsari. Sukoharjo. Iya. Terima kasih Mas. Sip. Semangat buat panjenengan. Panjenengan juga menyemangati rekan-rekan. Siap, Sukoharjo makmur. Iya. Nah, kalau gurunya saja keren seperti ini, ya tentu muridnya akan Amin. tertular keren juga, kreatif. Terima kasih Bapak. Tolong Bapak tunjukkan lukisan yang lain Bapak. Oh iya. Yang mana lukisan saya? panjenengan Oh, Bapak? Iya, siap. Ini judulnya Pertarungan Arwana. Iya. Judulnya Pertarungan Arwana. Pak Didit Prasetya, seorang guru SMP 1 Tawangsari. Keren. Oh, ini. Kemudian ada lagi karya
Mas Didit Prasetya. Keren, keren, keren. Ada lagi? Mas Suroto, atau biar lebih mudah aku panggil Mas, Mas Suroto begitu. Keren, keren, keren. Iya, ini dia Mas Suroto. Mas, kenalkan Mas, saya Untung. Mas Suroto nyembah punten. Ini panjenengan membuat instalasi seperti ini dapat ide dari mana ini? Ini karena saya berlatar belakang seorang pengajar di SMA Negeri 1 Tawangsari. Saya dapat ide ini bahwa sebagai latar belakang seorang pengajar, saya punya ide pada saat ini itu saya melihat anak-anak itu minat membaca itu kurang. Lah di sini saya beri judul dalam karya instalasi saya ini adalah Let's Read, sebuah ajakan untuk membaca. Ya di sini saya tampilkan bahwa buku di sini mencerminkan sumber ilmu. Dasarnya ilmu pengetahuan. Membaca adalah dasarnya sebuah ilmu pengetahuan yang nanti akan membuka cakrawala kita dalam mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan di dunia ini. Begitu. Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak Roto. Pak Roto, panjenengan mengajar di SMP 1 SMA Tawangsari. Iya. Panjenengan mengajar apa, Pak? Seni rupa. Seni rupa juga. Pendidikan seni rupa. Pendidikan seni rupa. Iya. Keren. Kalau gurunya keren seperti ini, kreatif seperti ini, pasti akan menularkan kekerenan dan kreativitasnya kepada siswa-siswa. Amin. Selamat sukses buat panjenengan Pak Roto. Sami-sami. Saling mendoakan di antara kita. Amin. Ini Ya, Pak Roto. Kali ini saya beri judul Time is Wisdom. Time is wisdom. Itu yang bermakna kita harus bijak-bijak memanfaatkan waktu. Betul. Ya, waktu itu bagai pedang bermata dua. Tinggal kita menggunakan sisi yang mana. Bisa negatif, bisa positif. Nah ini kebijakan kita sendiri yang menentukan kita sendiri. Baik itu masa depan kita sendiri, hidup kita sendiri di tangan kita sendiri. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam hal yang positif. Begitu. Iya, keren. Ini mengandung filosofi yang sangat tinggi. Lukisan ini tidak hanya sekedar lukisan, tetapi ini wisdom. Iya, manfaatkan waktu. Demi waktu, demi waktu, demi waktu. Iya loh Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian ini Pak, dapat inspirasi dari mana? Kemudian maknanya apa ini menurut Bapak? Ini saya beri Let's Read yang kedua. Kalau tadi yang instalasi yang pertama ini saya wujudkan dalam mix media sebuah karya lukis. Kalau tadi instalasi, sekarang karya lukis. Dan ini juga sebuah ajakan untuk minat membaca tadi. Oke. Iya, begitu Bapak. Ya. Kemudian Pak, yang ini Pak, ada lukisan Bapak, lukisan Mas Suroto maksudnya. Iya. Bapak, aku ambil Bapak, aku panggil Mas biar mudah. Oke. Aku panggil Mas Suroto. Oke. Ini ada karya panjenengan Iya. yang berjudul Soekarno. Keren-keren juga ini. Tetapi ada tulisan proklamasi yang keren ini. Tapi kenapa ada proklamasi, ada siknya ini? Nah ini kita tidak asing lagi sebagai warga negara Indonesia dengan yang namanya Soekarno. Adalah bapak proklamator kita yang membacakan teks proklamasi waktu berdirinya negara Republik Indonesia. Kenapa saya sisipkan kata huruf K, maaf huruf K di sini, bahwa kita selama dijajah itu rasanya tidak asing. Nah setelah munculnya pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh beliau Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, hidup kita jadi asik, hilang dari segala penjajahan. Iya. Begitu. Oh keren. Ini juga lukisan yang bermakna. Oke. Betul. Mas Suroto, terima kasih Mas Suroto. Monggo, sami-sami. Menuju surga Tuhan.